Ya, teman-teman, ya ini lihat nih ya. Istri Agus Elmi gunakan perhiasan emas. Apakah hasil donasi? Farhad Abbas dan Hotman Paris. Uang donasi adalah hak Agus secara hukum. Ya, Bunda, assalamualaikum, Bunda Novi. Ya, Mas Denny, waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. oke. Berkabar. Bunda, ini pasca Hotman Paris ya memberikan statement seperti itu, dianggapnya Hotman Paris itu memihak ke Mas Agus. Ya padahal itu kan pandangan beliau. Tapi memang apa yang diungkapkan sama Bang Hotman ini sepertinya mungkin ada jerat hukum yang mungkin bisa yang nggak diungkapkan sama beliau. Beliau hanya menyebutkan uang donasi adalah hak Agus dan tidak bisa dijerat hukum, dan uang donasi itu adalah hak ya sepenuhnya daripada Agus ya. Itu kata dia ya. Sementara kan Ya, kita ada tahu pasal 372 kalau nggak salah Bunda, tentang penipuan, penggelapan dan lain-lain. Dan itu bisa mengenai sosok Tenopi, yang dimana Tenopi sebagai orang yang bertanggung jawab, yayasan yang bertanggung jawab mengelola donasi ya, itu. Kan gitu Bunda. yayasan itu kan banyak kru. Kan tuh Iya, banyak kru kan di yayasan itu. Jadi berdiri sendiri tanpa kan semua serba iya. transparan. Dan saya rasa memang Tenopi nggak dasar pun nggak ada. Iya, oke. Bunda, soal emas Bunda melihat nggak ada penampakan yang tersirat pada podcast yang beberapa waktu yang lalu. Istri ya daripada Mas Agus menggunakan emas. Nah, pertanyaan gini, kenapa mereka yang minta bantuan nih ya susah ekonominya gitu, bahkan rumah juga masih nyicil, kemudian punya emas. Iya. Nah, pertanyaannya apakah emas ini menurut Bunda ya, pandangan Bunda, apakah dimiliki oleh Elmi atau istri Agus sebelum dan sesudah donasi menurut Bunda? Monggo Bunda. Ya, kalau kita kan istilahnya sebenarnya dilarang suudzon gitu kan ya. Karena nanti jatuhnya Bener. fitnah. Dilarang suudzon nanti jatuhnya fitnah. Kalau tanpa bukti itu nanti kita kena pasal ya kan. Kalau tanpa bukti apapun tuh harus ada buktinya. Nah, itu yang harus keluarga Mas Agus atau istrinya Mas Agus itu harus bisa nanti menjelaskan gitu ya. Yang dipakai itu belinya apakah 5 tahun yang lalu, terus kalau bilang 5 tahun yang lalu itu apakah buktinya ada. Iya. Ya apapun yang kita kerja kita harus bisa membuktikan gitu loh, karena apalagi dengan adanya masalah ini semua orang itu menyorot gitu Menyorot ya, ya. siapapun itu, mau netizen, Ya. mau donatur, tetangga ya kan. Jadi kalau bisa kita ini apa-apa yang kita pakai itu ya jawab. Kalau ditanya Oke. orang, kalau nggak mau ditanya kayak gitu aja Oke. tuh menurut saya, karena kita tanpa bukti itu kita bisa dituntut Iya, balik fitnah ya gitu. Bunda ya. Nah, oke. Bunda, makanya saya mau bilang gini sih ya, untuk istrinya Mas Agus ataupun Mas Agusnya, netizen itu bukan asal ngomong loh. Aku bisa jamin itu. Bukan asal ngomong, termasuk mereka yang nyumbang Anda juga bukan sekedar ngomong, mereka nyumbang kok untuk Anda dan terkumpullah 1,5 M. Iya, Jadi jangan orang itu ya nyumbang kepada Anda, ya antara mereka mengecewakan ya. nyumbang ke ada Anda, kemudian kalian itu jelek-jelekin gitu. Ya, jelek-jelekin netizennya, jelek-jelekin teknopinya, karena Ya, itu kan satu kesatuan gitu. Ya seharusnya dengan dikumpulnya Iya. donasi seperti itu ada aturan, ikutin aja aturannya gitu loh. Nggak merugikan juga gitu loh Bunda. Heeh. damai kan lebih adem, nggak ada nggak ada merasa dicemarkan nama baik, nggak ada merasa Iya. terzolimi, jadi ricuh, jadi ruwet, jadi kesiaan, malah jadi kayak gitu loh, kan nggak elok gitu kan, didengar dilihat Iya. juga kan nggak pantas Ya, gitu loh. ada pandangan dari teman-teman juga mengatakan gini, Bunda, terkait dengan pernyataan Bang Hotman Paris yang ditemuin pada suatu acara. Mungkin ya, mungkin Bang Hotman itu belum tahu ceritanya dari awal. Nah, itu dia Bunda. Atau itu kan pandang secara umum, Iya, secara benar, hukumnya, pasal-pasalnya. Ya benar, apa kata Bunda, menurut aku benar. Mungkin Bang Hotman Paris pada saat dijumpai itu melihatnya secara umum dan belum mendalami. Iya. Oke ya, Bunda suaranya putus-putus ya. Oke ya. Di sini sinyal Oke.
Oke Bunda. Oke, jadi gini ya, ini dari yang disematkan sama Teh Nopi ya, teman-teman, pada 18 Oktober 2024 di podcastnya Bang Densu juga yang terakhir dengan Mas Faisal, korban dicungkil mata, juga menyampaikan ya. Cuman mau memperingatkan, sudah banyak pendonasi yang gak ikhlas atas kelakuanmu sekeluarga. Pahamkan konsep agama, kalau gak ikhlas itu bagaimana. Semoga aja gak jadi penyakit aja udah baik, katanya. Nah, ini yang disematkan sama Teh Novi ya. Artinya ini memancing kemarahan daripada para donatur, para penyumbang. Sebetulnya kalau kemarin seperti yang sudah disepakatin, ini uang ke Teh Nopi, ke Yayasan Teh Nopi, kemudian diawasin penggunaannya, dikontrol penggunaannya, mungkin adem ayem mungkin Bunda ya. Ya, memang ini kan untuk pelajaran juga. Istilahnya sekarang ini apapun yang berbentuk uang, untuk lebih tidak menimbulkan fitnah, rumor, kekisruhan, keruwetan, dan yang panas-panas lah ya. Lebih baik transparan dari awal. Itu sebuah yayasan udah menyediakan sebuah kertas yang isinya, saya bilang, ini loh, kalau donasi itu nanti dipergunakannya untuk ini mekanismenya seperti ini. Jadi tidak langsung dialirkan ke korban gitu ya, tidak langsung dialirkan ke korban, tapi yayasan ini bertanggung jawab penuh menerima donasi, kemudian pendistribusiannya juga diawasi secara totalitas, dan itu transparan langsung diberikan ke korban. Bunda, makanya ini kan menjadi menjadi kegeraman bagi Teh Nopi di awal gitu ya. Kenapa Teh Nopi itu, saya sempat heran gini, loh kok donasi dihebohkan gitu. Ini awalnya ya, saya ngomong gitu dalam hati saya. Dan setelah saya telusuri Bunda, rupanya itu uang donasi yang diperuntukkan untuk pengobatan. Nah, setelah saya tahu Bunda, digunakan untuk ini diantaranya gini ya, yang saya tahu digunakan untuk membayar rumah ya, melunasi rumah ya, 98 sekian juta gitu ya. Kemudian ada lagi uang masuk ke Wawah, kemudian ada lagi masuk ke Miftah atau Via ya. Nah, hampir 100 atau berapa ratus juta gitu. Totalnya 500 sih kalau nggak salah. Iya, jadi ada juga kabar yang bilang ini digunakan untuk OL shop, belanja di OL shop gitu. Iya, kan ada GoPay juga kan, ada kayak transaksi GoPay. Kemudian ada dugaan yang terakhir ini Bunda, yang menjadi judul kita ini, digunakan untuk membeli perhiasan. Gitu. Menurut Bunda gini ya, aku kan bisa membaca Bunda. Aku bisa membaca seseorang gitu ya. Apakah dia ini cocok gitu kan? Cocok dengan benda-benda gitu. Aku bisa merasakan Bunda. Yang aku rasakan Bunda, dia itu baru memakai gitu dengan perhiasan itu. Ada ketidakcocokan antara dirinya dengan perhiasan itu sebetulnya sih. Nah, jadi kalau namanya benda Bunda, perhiasan itu dipakai lama sama dipakai bentar itu sebetulnya terlihat sih. Iya, terlihat gitu. Dari kilaunya, dari bahasa tubuhnya, dia nyaman nggak menggunakan itu. Kalau yang aku lihat di sini dia tidak Bunda, tidak nyaman gitu. Harus ada penyesuaian gitu. Jadi aku bisa bilang itu tadi. Dan bisa menduga juga apakah ini pakai uang donasi atau bukan. Aku bisa menduga iya, mungkin Bunda. Ini hanya sebatas dugaan ya, teman-teman. Gitu. Sebatas dugaan ya. Jadi kalau namanya sebatas dugaan ini, apapun namanya ya tadi, apapun yang kita bicarakan, apapun kita sebut itu harus mengarah ke bukti. Karena apapun di jalur hukum, di ranah hukum itu bicara segini-gini pun kalau nggak ada buktinya tuh nggak akan ada yang percaya. Karena hukum itu berdasarkan bukti, saksi ya kan, bukti, saksi, alibi dan sebagainya. Jadi ya kita lihat aja lah. Sebenarnya nggak bijak ya dalam keadaan tiba-tiba yang kemarin nggak pakai perhiasan jadi pakai perhiasan. Kenapa sih nggak berpikir? Iya, makanya gini Bunda, ada yang mendukung, ada juga yang kontra dengan pernyataan Bang Hotman Paris. Yang mendukung itu bukannya tidak dia kecewa dengan Mas Agus gitu, tapi dasar donasi itu kan ikhlas ya. Terlepas dari apapun yang
akan digunakan dia, ya, itu udah menjadi tanggung jawab dia gitu, beserta keluarga dia, pihak keluarganya gitu. Jadi di sini kan Bunda yang beratnya Teh Nopi, Teh Nopi sendiri adalah karena beliau bertanggung jawab. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu nantinya hasilnya akan dipaksakan, akan diberikan seluruhnya tanpa ada kejelasan untuk apa, mungkin Teh Nopi harus Betul. membuat surat pernyataan, ya, bahwasanya pihaknya Ya. dipaksa, ya. Ini baru bisa dibilang dipaksa. Ya. Kenapa? Karena dia merasa diancam kan, dengan dipenjarakan, dilaporkan gini-gini. Nah, dia bisa buat pernyataan, saya dipaksa untuk melepaskan donasi kalian. Saya tidak bisa mengawasi lagi untuk apa uang ini nantinya digunakan. Ini bukan masalah lebay-lebay ya, seperti yang dikatakan Mbak Andrian Channel ya. Ya, mungkin Anda salah satunya ya. Orang-orang yang sering melalaikan sebuah amanah, terserah Anda gitu. Tapi orang yang tahu amanah melihat ini adalah kesalahan fatal dan jadi pembelajaran buat kita semua. Namanya janji terucap, ya, itu adalah sebuah hutang. Ya. Mm-mm. Komitmen. Iya. Komitmen lah ya, komitmen. Iya, saya mau mengatakan gini kepada teman-teman yang mungkin satu suara, berikan aja duitnya sama dia, nanti mau dibelikan apa-apa sih. Kalau itu sudah terpenuhi, tujuan-tujuan di awal sudah terpenuhi, seperti berobat mungkin semaksimal mungkin, kemudian ada perkataan beli mobil pickup, kemudian ada beli rumah, ya. Ini Iya. andai kata dikembalikannya duit itu, ini semua tidak dilakukan, gimana perasaan kalian? Aku tahu perasaan Teh Nopi gini. Itu aku nyimpen bukan duitku loh, untuk apa aku simpan? Itu kan yang mau kalian omongin gitu kan, para hatersnya Teh Nopi kan. Aku yakin tuh, ini bukan uang aku kok, ngapain ku simpen. Teh Nopi juga seperti itu, dia beban nyimpen duit itu, ya. Beban, karena dia takut kredibilitasnya itu nanti orang nggak Iya. percaya gitu loh. Selama ini kan nggak ada masalah. Iya. Selama ini dia nggak masalah Apalagi loh. duit itu udah kalian tahu ada di Teh Nopi, dipantau, nggak akan mungkin diselewengin. Jamin. Iya, makanya siap audit, pokoknya siap audit. Nggak atau ketakutan bagi Teh Nopi dan kru nggak ada, karena memang uang itu nggak ada Iya. sepeser pun yang dipakai untuk pribadi kan. Ya, gitu. makanya di sini Bunda, Itu kita jadi- dapat pelajaran lah, bukan dari bukan dari kejadian ini aja ataupun yang lain. Jadi ini jadi secara umum general adalah ketika ada orang minta tolong sama kita, kita harus siap-siap untuk dikecewakan oleh dia, gitu ya Bunda ya. Iya. Ya, karena manusia memang kadang-kadang mengecewakan Iya. gitu ya. Manusia itu kadang-kadang mengecewakan, ditolong mengecewakan, nggak ditolong itu nanti katanya tega, sudah ditolong juga masih salah Ya. juga gitu ya. Menghadapi manusia-manusia yang seperti ini berarti apa? Dibutuhkan santapan rohani, ya kan? Dibutuhkan santapan rohani, Oke. pembimbing rohani. Saya psikolog berpikir juga. ya Bunda,